Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arbain Fajar Randi Hamid dengan NIM 21040450158. Nah, jadi di video kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan beberapa teori konseling, yaitu teori psikoanalisis, teori Adlerian, dan teori eksistensial. Nah, adapun penjelasan dari ketiga teori ini akan saya jelaskan selanjutnya adalah hanya beberapa inti pokok yang menurut saya perlu diketahui dalam ketiga teori konseling ini. Nah, yang pertama yang perlu kita ketahui dari ketiga teori ini adalah teori dari atau siapa sih pencetusnya dari ketiga teori ini. Yang pertama adalah teori psikoanalisis. Teori psikoanalisis ini dicetuskan oleh seorang ahli yang bernama Sigmund Freud. Nah, Freud ini dikenal sebagai bapak konseling karena teori yang dikembangkan ini merupakan cikal bakal dari teori-teori konseling lainnya. Pernyataan tersebut dibuktikan bahwa banyaknya murid dari Freud yang mengembangkan sendiri pendekatan konseling. Salah satunya adalah Alfred Adler yang akan kita bahas juga selanjutnya. Nah, meskipun pada awalnya sepaham dengan Freud, namun pada akhirnya murid-murid dari Freud ini mengembangkan sendiri pendekatan konselingnya. Perkembangan pendekatan dari psikoanalisis tidak dapat dipisahkan dari perlakuan keluarganya, sehingga itu Freud ini sebenarnya berasal dari keluarga yang otoriter dan mengalami banyak sekali keterbatasan. Salah satunya adalah keterbatasan ekonomi. Nah, teori yang kedua adalah teori Adlerian yang dikemukakan oleh murid dari Sigmund Freud sendiri, dari pencetus dari teori psikoanalisis tadi. Nah, pendekatan atau teori pendekatan Adlerian ini dicetuskan oleh Alfred Adler yang dikenal sebagai bapak individual psikologi. Nah, Adler adalah seorang psikolog yang berorientasi sosial. Pendekatan Adler berkembang karena adanya perbedaan mengenai subjek kerjanya antara Freud dengan Adler. Nah, Adler ini tidak menerima konsep yang dikemukakan oleh gurunya tadi, yaitu Freud, tentang seksualitas dan determinisme biologis. Adanya ketidakpuasan terhadap konsep Freud, dan selain itu banyak sekali hal-hal yang bertolak belakang dengan Freud menyebabkan Adler mengembangkan sendiri pendapatnya, yaitu terkait dengan yang dikenal kita atau sekarang kita kenal dengan teorinya, yaitu teori Adlerian. Nah, teori yang ketiga adalah teori dari teori eksistensial yang dikemukakan oleh seorang neurolog dan psikiater, yaitu Viktor Emil Frankl. Nah, Viktor Emil Frankl adalah seorang psikiater Austria serta korban Holocaust yang selamat. Nah, Viktor Frankl ini lahir pada tanggal 26 Maret 1905 di Wina dan meninggal pada 2 September 1997. Frankl sendiri adalah seorang pendiri logoterapi dan analisis eksistensial dalam psikoterapinya. Jadi itu merupakan karyanya yang sangat terkenal. Bukunya juga banyak terkenal, yang kita biasa dengar adalah Man's Search of Meaning. Pertama kali terbit pada tahun 1946, mencatat pengalamannya sebagai seorang tahanan yang berorientasi konsentrasi dan menguraikan metode psikoterapinya sebagai seorang tahanan. Nah, teori yang pertama adalah teori dari psikoanalisis Sigmund Freud. Nah, menurut Freud terkait dengan hakikat manusia, Freud memandang manusia sebagai makhluk deterministik. Jadi, menurut Freud sendiri, tingkah laku manusia ini ditentukan oleh kekuatan irasionalnya, motivasi bawah sadarnya, serta dorongan biologis dan insting, serta kejadian psikoseksual selama 6 tahun pertama kehidupan.
Jadi intinya Freud ini memandang bahwa segala apa yang dilakukan oleh manusia ini ditentukan oleh utamanya dari ada dorongan biologis dan insting psikoseksual. Nah, insting sendiri merupakan pusat dari pendekatan yang dikembangkan oleh Freud. Walaupun pada dasarnya menggunakan istilah libido yang mengacu pada energi seksual. Jadi ia mengembangkan istilah ini menjadi energi seluruh insting kehidupan. Nah, insting-insting ini kemudian bertujuan sebagai pertahanan hidup dari individu dan manusia, berorientasi pada pertumbuhan, perkembangan, dan kreativitas. Jadi Freud juga mengemukakan manusia memiliki insting mati atau death instincts, yaitu insting yang berhubungan dengan seperti dorongan agresif dan insting hidup. Nah, teori dari Sigmund Freud yang terkenal adalah teori dari gunung es, yaitu ada Freud menggambarkan bahwa yang di atas gunung es atau di atas lautan itu adalah alam bawah sadar alam sadar manusia, kemudian tengah-tengahnya prasadar, kemudian di bawahnya bawah sadar. Nah, Freud mengatakan bahwa sebagian besar manusia itu sebenarnya dipengaruhi oleh lebih banyak dipengaruhi oleh bawah sadarnya. Misalkan saja sebagai contoh bahwa kita tidak pernah berpikir bahwa ketika kita baru bangun kan kita tidak pernah berpikir berapa langkah kita keluar dari kamar kita, atau kita tidak pernah menghitung bahwa saya akan melangkah 10 kali kemudian keluar dari kamar. Kita biasanya itu hanya langsung saja bangun kemudian melangkah begitu saja. Nah, itu digambarkan sebagai alam bawah sadar manusia. Yang oleh karenanya itu sebagai manusia biasanya itu kan apa yang kita sering lakukan itu semuanya menurut Freud mengatakan bahwa segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia itu sejatinya kembali ke alam bawah sadarnya, dan sewaktu-waktu bisa saja itu akan muncul sendirinya tanpa kemauan dari manusia tersebut. Nah, selanjutnya teori dari Freud yang terkenal adalah teori dari kepribadian manusia, yaitu id, ego, dan superego. Nah, id itu adalah sebuah prinsip kepuasan. Jadi maunya id ini adalah maunya selalu dipuaskan. Nah, id ini sendiri berasal dari di dalam diri setiap manusia. Misalkan saja kemauan untuk minum dan makan. Nah, itu merupakan reaksi dari id. Nah, tentunya dari kemauan-kemauan tersebut tentunya akan dipenuhi. Nah, ego lah yang bertugas atau berfungsi untuk memenuhi kemauan dari itu sendiri. Nah, ego lah yang bertugas untuk memenuhi dari kemauan itu. Dengan saja manusia ingin minum dan makan. Nah, ego lah yang berhadapan langsung dengan dunia kenyataan atau dunia kita untuk memenuhi dari kemauan itu. Tetapi prinsip ego ini adalah prinsip moral. Dia juga berpikir bahwa bagaimana caranya agar kemauan dari itu bisa terpenuhi dan tidak melanggar aturan. Nah, contohnya apabila kita ingin makan dan minum tetapi tidak ada makanan atau pelayan dari sebuah tempat makan itu belum datang membawakan kita. Nah, dan di samping kita itu ada seorang yang punya minuman dan makanan. Nah, maunya ini bisa saja maunya langsung mengambil makanan orang tersebut. Tapi karena ada ego, nah dia membatasi kemauan dengan memandang bahwa hal tersebut tidak boleh dilakukan karena tidak sesuai dengan moral. Nah, selanjutnya adalah superego. Nah, superego ini lebih bagus lagi karena dia bisa memikirkan bahwa yang mana baik, yang mana benar, atau mencarikan solusi lain dalam memenuhi keinginan atau kepuasan dari itu sendiri. Misalkan ketika kita lapar dan haus dan tidak ada makanan atau sesuatu di tempat makan pelayannya belum membawakan makanan atau terlambat.
Nah, superego ini perannya mencarikan solusi lain bagaimana agar kita ini tidak terlalu haus dan lapar. Tentu saja, apakah itu membayangkan sebuah minuman dan makanan ataupun menonton video itu yang bisa saja meredakan rasa haus kita dan rasa lapar kita. Nah, teori selanjutnya adalah teori dari pendekatan Adlerian yang dikemukakan oleh Alfred Adler. Nah, Alfred Adler ini sebelumnya merupakan murid dari Freud, atau Freud ini menganggap bahwa Adler ini merupakan muridnya. Tetapi Adler sendiri tidak beranggapan demikian, bahwa Freud adalah gurunya. Nah, lama-kelamaan bahwa Adler tidak setuju dengan pendapat Freud, sehingga dia mengembangkan pendapatnya sendiri. Jadi menurut Adler ini, manusia ini tidak hanya dipengaruhi oleh seksual saja. Jadi menurut Adler, manusia ini dimotivasi terutama oleh hubungan sosialnya, bukan karena tekanan seksual. Perilaku adalah berorientasi tujuan dan didasarkan adalah dari fokus terapi. Berbeda dengan Freud, Adler menekankan pilihan pertanggungjawaban, makna kehidupan, dan perjuangan untuk sukses, penyesalan, dan kesempurnaan. Nah, yang kita kenal juga dari teori Adlerian adalah kemampuan manusia untuk mencapai superioritas. Dari segala keterbatasannya, manusia ini berusaha untuk mencapai superioritasnya dengan caranya sendiri. Teori yang ketiga adalah teori pendekatan eksistensial. Nah, teori pendekatan eksistensial ini terfokus pada sifat dari kondisi manusia yang mencakup kesanggupan untuk menyadari diri, bebas memilih untuk menentukan nasib sendiri, kebebasan dan tanggung jawab, kecemasan sebagai suatu unsur dasar, pencarian makna yang unik di dalam dunia yang bermakna. Nah, berada sendiri dan berada dalam hubungan dengan orang lain, sehingga keterhinggaan dan kematian. Nah, terapi dari pendekatan eksistensial ini sendiri menekankan pada kondisi-kondisi inti manusia yang menekankan kesadaran diri sebelum bertindak. Nah, kesadaran diri berkembang sejak bayi. Perkembangan kepribadian yang normal berdasarkan seperti keunikan masing-masing individu. Nah, eksistensial sendiri berfokus pada saat sekarang dan akan menjadi apa seseorang itu, yang berarti memiliki orientasi ke masa depan. Jadi dari kecil memang kita sudah memiliki perencanaan ke masa depan. Oleh karena itu akan lebih meningkatkan kebebasan konseling dalam mengambil keputusan. Mungkin cukup sekian materi singkat dari saya terkait dengan teori konseling, yaitu teori dari psikoanalisis, teori Adlerian, dan teori eksistensial. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.